Anthony melaporkan situasinya ke Daron tepat waktu, dan Daron segera melaporkan situasi itu kepada Tama. Menurut Anthony, dia bisa merawat Rika paling lama 1 hingga 2 hari perawatan di rumah sakit. Namun setelah perawatan di rumah sakit selesai, Rika harus menghadiri sidang pendahuluan. Sebelum sidang, hakim akan memutuskan apakah Rika dapat dibebaskan dengan jaminan berdasarkan keadaan umum kasus tersebut. Jika jaminan tersedia, hakim akan memberikan jumlah jaminan, dan selama uangnya tersedia, orang tersebut untuk sementara dapat memulihkan kebebasannya. Namun, menurut Anthony, jumlah selundupan yang terlibat dalam kasus Rika terlalu besar. Jadi jaminan pada dasarnya tidak mungkin. Artinya, usai sidang, Rika akan ditahan sementara di rutan. Mirip dengan Indonesia, Amerika Serikat juga memiliki 2 jenis institusi, penjara dan penjara. Meskipun keduanya berarti penjara dalam terjemahan, yang pertama sebenarnya lebih mirip dengan pusat penahanan Indonesia, yang digunakan untuk menahan sementara tersangka dengan kejahatan yang lebih ringan atau yang belum dijatuhi hukuman. Dan yang terakhir adalah penjara nyata bagi para penjahat yang dihukum. Agar tidak membuat Tama terlalu khawatir, Daron juga berjanji kepadanya bahwa dia bisa dengan tenang memancing Rika keluar terlebih dahulu melalui saluran khusus. Bahkan jika Tama membutuhkannya, dia dapat langsung mengirim Rika kembali ke Indonesia, dan dia dapat menyelesaikan masalah ini sepenuhnya di sini. Namun, Tama menolak kebaikannya. Di satu sisi, Tama tidak ingin istrinya merasa kemampuannya terlalu besar. Di sisi lain, ia juga berharap agar Rika masuk dan memiliki ingatan yang baik. Terakhir kali dia memasuki pusat penahanan, Rika ingat bahwa Anda tidak bisa begitu saja mencuri barang orang lain, terutama kartu bank orang lain. Tetapi pengalaman memasuki pusat penahanan hanya memberinya pelajaran ini, dan tidak membiarkan dia menyadari bahaya dunia ini tidak membuatnya benar-benar memotong keserakahannya. Meskipun Tama tidak tahu bagaimana Rika tertipu kali ini, berdasarkan pemahamannya tentang ibu mertuanya, dia tahu betul bahwa pihak lain pasti telah menjanjikan semacam keuntungan padanya, jadi itu akan membiarkan dia menurunkan kewaspadaannya. Jadi dalam pandangan Tama, adalah benar dan tepat untuk memberinya pelajaran. Tapi dia juga tahu betul bahwa kesalahan Rika kali ini sedikit lebih ringan. Dari terakhir kali, dia mencuri kartu banknya dan mencoba mentransfer semua uang ke kartu banknya. Oleh karena itu, dia telah diajari bahwa dia tidak boleh terlalu menderita di dalam hati. Diperkirakan para narapidana di rutan itu semuanya tersangka. Siapa yang telah membunuh dan membakar dan menunggu untuk dihukum? Dalam hal ini, dengan artikulasi arogan dan tubuh lemah Rika, itu dapat menyebabkan masalah baginya. Kepala cabang itu gugup untuk sementara waktu, dan berpikir dalam hati, menurut apa yang dikatakan Mad Dog White, dia seharusnya dipercaya oleh orang lain untuk membantu Rika keluar dari kejahatan, dan kliennya pasti seorang taipan lokal yang kaya dan berkuasa. Apakah benar-benar ada orang yang sangat kuat di belakangnya? Memikirkan hal ini, dia merasa lebih gelisah di dalam hatinya. Jadi dia hanya bisa mencibir dan berkata, "Tuan Zack, sesuai peraturan, bahkan jika kamu mengatur agar Nyonya Rika pergi ke rumah sakit lain, kami harus mengirim petugas polisi untuk menemani Anda. Anda juga tahu bahwa Nyonya Rika sekarang menjadi tersangka dalam pengertian hukum, dan kami tidak bisa membiarkannya hilang dari pandangan kami." Anthony berkata dengan dingin, "Saya tidak perlu Anda mengingatkan saya tentang akal sehat hukum yang paling mendasar ini, tetapi Anda petugas polisi, sebagai pembela keadilan dan keadilan hukum, terbuka mencemooh ketentuan hukum dan kesucian hak asasi manusia. Ini sangat mengecewakan." Wajah kepala cabang menjadi merah dan pucat, dan dia berkata dengan malu, "Kritik Tuan Zack sangat tepat, dan saya pasti akan mendesak bawahan saya untuk menyingkirkan kebiasaan buruk sebelumnya." Anthony mengabaikannya, memandang Rika,
dan berkata dengan lembut dalam bahasa Indonesia, "Nyonya Rika, saya akan membawamu ke rumah sakit nanti, dan saya akan mengatur bangsal tunggal terbaik untuk Anda di rumah sakit. Ini pasti akan memberi Anda lingkungan terapeutik yang sebanding dengan hotel bintang 5. Ketika Rika mendengar ini, dia merasa lega dan berkata dengan cepat, "Oh, terima kasih banyak, Tuan Pengacara." Anthony berkata dengan sangat serius, "Nyonya Rika, saya akan menjadi pengacara pribadi Anda dan asisten pribadi Anda mulai sekarang, jadi Anda tidak perlu terlalu sopan kepada saya." Rika tidak menyangka bahwa Anthony, yang mampu menakuti seluruh kantor polisi hingga Pucat Pasi, begitu sopan padanya. Dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. "Aku benar-benar tidak menyangka menantuku yang baik, Tama, menjadi begitu kuat. Bahkan di New York, dia bisa memiliki jaringan yang begitu kuat, dan itu diatur untuk saya hanya dengan satu panggilan telepon. Sepertinya aku memiliki pengacara yang sangat kuat kali ini. Aku harus bisa keluar." Pada saat ini, Anthony melanjutkan, "Ngomong-ngomong, Nyonya Rika, setelah Anda tiba di rumah sakit, kebebasan pribadi Anda mungkin dibatasi di lingkungan, karena polisi akan mengikuti kita ke sana, dan saya harap Anda tidak keberatan." Rika berkata tanpa ragu, "Saya tidak keberatan, tentu saja saya tidak keberatan. Selama aku tidak tinggal di tempat seperti ini, aku bisa melakukan apa saja." Ketika Rika pergi ke rumah sakit ditemani Anthony, Tama sedang dalam perjalanan ke New York. Hal ini tidak bisa diungkap, paling-paling bisa jadi sedikit penyangga. Namun, selama itu bisa disangga, itu agak menguntungkan. Jadi dia hanya bisa berbalik dan melihat Junathan, yang ketakutan di sampingnya, dan berkata dengan dingin, "Tuan Junathan, serahkan ide polisi dan pistol Anda. Saya menangguhkan tugas Anda untuk penyelidikan. Apakah Anda dapat melanjutkan posting asli Anda atau apakah akan menghadapi sanksi hukum? Kita harus menunggu hasil investigasi untuk memutuskan." Junathan tahu bahwa dia ditakdirkan hari ini, jadi dia hanya bisa mengangguk tak berdaya, melepas ide dan pistolnya, lalu menatap Rika, dan berkata dengan memohon, "Nyonya Rika, barusan sikap saya tidak terkendali. Saya benar-benar tidak bermaksud menyakiti Anda, dan saya harap Anda bisa memaafkan saya kali ini." Tanpa menunggu Rika berbicara, Anthony di samping berkata dengan dingin, "Dalam 3 detik, jika kamu tidak menghilang dari mataku, saya akan segera mengatur rekan lain untuk datang dan menuntut Anda." Wajah Junathan pucat ketakutan, dan dia hanya bisa meninggalkan kantor polisi terlebih dahulu. Setelah Junathan pergi, subdirektur buru-buru menatap Anthony dengan wajah tersanjung dan berkata, "Tuan Zack, lalu saya akan mengatur seseorang untuk mengirim Nyonya Rika ke dokter terlebih dahulu, dan saya akan berkomunikasi dengan atasan saya di sisi media. Minta saja mereka untuk tidak memberitahu media untuk sementara waktu. Mari kita tetap diam di sisi media. Seperti yang Anda ketahui, ada terlalu banyak hal tentang diskriminasi rasial saat ini, dan segala macam protes telah berlangsung sepanjang waktu. Pada saat seperti itu, kita harus berhenti menambahkan kekacauan ke lingkungan umum. Bagaimana menurutmu?" Anthony melirik kepala biro dan berkata dengan ringan, "Jika Anda bisa memberi klien saya perawatan kemanusiaan yang cukup, untuk sementara saya tidak dapat memberitahu media tentang masalah ini, tapi saya berhak memberitahu media." Ketika subdirektur mendengar ini, seluruh orang akhirnya menghela nafas lega dan berkata dengan cepat, "Kalau sudah begini, maka kita akan segera mengatur agar Nyonya Rika pergi ke dokter." Anthony berkata dengan santai, "Anda tidak perlu mengatur perawatan medis. Rumah sakit yang Anda atur tidak layak untuk status terhormat Nyonya Rika. Saya akan mengatur agar Nyonya Rika pergi ke rumah sakit swasta terbaik di New York untuk perawatan." Kepala cabang berkata dengan malu, "Tuan Zack, Departemen Kepolisian kami tidak memiliki anggaran yang tinggi dan mengatur tersangka untuk pergi ke rumah sakit swasta terkemuka untuk perawatan medis.
Anthony mendengus jijik dan berkata dengan ringan, "Anda tidak perlu khawatir dengan semua biaya pengobatan Nyonya Rika, semua ditanggung oleh klien saya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.